Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Saya tidak bisa memukul meja karena di meja saya penuh dengan alat ya. Ada laptop, ada HP dan lain sebagainya. Bapak-bapak, sobat RH sekalian, saya menggunakan Zoom live jarang sekali ya, tetapi ini penting. Di seberang telepon di link Zoom itu sudah bergabung satu Bang Egy Sujana, Profesor Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Halo Bang Egy. Ya, nanti Bang Egy akan dengar mungkin ya. Berikutnya adalah brother Chris Komari dari California, USA. Assalamualaikum Bang Chris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah Bro Rismon Sialipan, entah di mana? Di parkiran mobil katanya. alias John Christoph, Bang. John Christoph. Di mana? Ini di Solo, mendampingi Pak Prabowo Subianto. Oke, mendampingi ya untuk berkunjung ke Jalan Kutai Utara itu. Wah, ini yang ganteng nih. Bang Egy. Bang. Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Egy. Udah muncul tadi Bang Egy. Suaranya masih di mute, Bang Egy. Halo Bang Egy. Suara masih di mute. Oke, nanti biar dia ini ya. Kemudian Bro Agus Yunanto. Pak Agus di mana? Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus Yunanto. Oh, Pak Agus kok nggak ada di sini ya? Oke, nggak apa-apa. Halo, nyambung nggak, Refli? Oke, nyambung. Dari tadi sudah nyambung. Abang itu belum tadi Jihar Gifari itu anak saya. Oke. Bang Egy, kalau bisa ya. abang stay aja di jangan maju mundur. Kalau maju, abang kelihatan muncul di depan kamera seperti raksasa. Oke. Jadi stay aja ya, stay. Ya, stay di situ ya. Stay di situ. Ya, udah. Oke. Ya, saudara sekalian, ini sengaja kita live karena live Zoom kemarin itu Bang Egy Sujana menyampaikan surat dari Forum Diaspora Indonesia terkait ijazah palsu dan disampaikan kepada Amnesty International di London. Silakan Bang Egy share soal tersebut. Tadi kita sudah putarkan videonya, tapi mungkin ada hal-hal yang ingin Bang Egy sampaikan yang belum disampaikan dalam video. Silakan. Ya, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang mendengarkan dan terutama brother semua yang ada di YouTube ini. Yang tidak dimasukkan di situ adalah perdebatan di dalam yang tadi saya kasih kalimat tidak bisa divideokan. Itu saya ditegur oleh pegawai Amnesty itu dan dilarang untuk memutar video karena saya putar video anak saya. Nah, dilarang, saya debat, ini kan publik dan lain sebagainya, apalagi internasional, kenapa sih kalian begini? Saya ini kan korban, saya fiksin, kenapa kalian nggak mau bantu? Untuk apa nggak pakai amnesti? Gitu-gitu lah. Tapi tetap mereka tidak mau, harus dimatikan. Ya sudah, karena kita tamu, saya mengalah, yang penting substansinya terima surat kami ini. Ya, terutama yang dari FDI itu. Jadi saya ini sebenarnya cuma postman jadinya. Postman dari Mas Kris sama Mas Agus, nggak apa-apa lah, ikhlas lah. Karena misinya luar biasa, membantu yang 12 nama paling tidak, termasuk ada Brother Rismon, Roy, saya, Lutifa, ya, Damai Hari Lubis, dan lain-lain yang juga menjadi dilaporkan atau ditingkatkan menjadi penyidikan. Yang anehnya itu kayak Abraham Samad, kayak siapa namanya Damai Hari Lubis, kayak Babi Aldo, kapan penyelidikannya, tahu-tahu penyidikannya dinaikin. Itu kan
saya nggak mengerti cara hukum berpikirnya dari pihak kepolisian. Nah, yang kedua, yang saya tekankan lagi di dalam itu, apa langkah berikut kalian Amnesty setelah terima surat ini? Nah, dia jawab nanti ada koresponden. Nah, makanya saya bilang tadi Mas Agus sama Mas Kris intensif korespondennya. Jangan kita ini masukin surat udah jauh-jauh capek kesini kan pakai duit bukan pakai daun gitu loh. Pound sterling mahal, satu pound sterling 22.000 sekarang. Jadi dalam perspektif itu saya nggak mau sia-sia menjadi postman kemudian nothing lagi gitu kayak di Bareskrim nothing. Kita bicarain ijazah palsu atau aslinya tidak ditampilkan. Ngapain bicarain yang tidak ada objek hukumnya? Makanya saya waktu digelar perkara. Tapi di framing orang saya menghindar, saya takut, saya nyelamatkan diri. Aduh, ya Allah, orang kok blow on amat berpikirnya. Nah, kembali ke Amnesty Internasional, sekarang kuncinya ada di Mas Kris sama Mas Agus. Surat sudah masuk, surat sudah diterima, ada tanda terima, tadi sudah saya perlihatkan. Bagaimana langkahnya setelah ini, apa yang kita harapkan dari Amnesty itu apa? Saya nanya gitu, dia nggak mau jawab, dia bilang nanti aja koresponden. Gitu. Ya sudah, sekarang saya nanya Mas Agus sama Mas Kris, kurang lebih apa yang kita harapkan dari Amnesty Internasional ini? Halo? Oke, Bang Egy, biar saya yang hostnya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Refli. Tolong ditanyakan apa manfaatnya kita ke Amnesty. Ada yang nyaranin saya tadi kenapa nggak ke OCCRP sekalian? OCCRP itu saya nggak tahu OCC itu di mana, kan di Amerika ya OCC itu. Oke, tadi itu dari Bang Egy ya. Nah, sekarang saya mau ke apa istilahnya ya, presiden atau ketua diaspora Forum Diaspora Indonesia. Ketua umum Forum Diaspora Indonesia, Mas Kris Kemari. Surat itu isinya apa, Mas? Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip ya, mengapa kita menghubungi Amnesty International maupun Human Rights Watch? Tujuan dari para aktivis di Forum Diaspora Indonesia itu adalah karena pertama, kita melihat para aktivis di Indonesia itu mengalami kriminalisasi ataupun intimidasi. Nah, ketika terjadi itu, kita sebenarnya berharap bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai the head of the government ya, sebagai kepala eksekutif itu bisa melakukan koreksi terhadap anak buahnya, khususnya ini penegak hukum yang kita anggap tidak netral. Kalau misalnya Bapak Presiden tidak bisa, kita tetap berharap dari DPR. Nah, selama ini dua-duanya ini tidak bergerak, bukan? Nah, ketika usaha di dalam negeri ini sudah exhausted, istilahnya sudah tidak ada, kemana kita harus mencari pertolongan? Tentunya ada ke dunia internasional. Dalam hal ini, karena apa yang dialami oleh aktivis di tanah air adalah pelanggaran HAM dan juga pelanggaran hak konstitusional, apa yang disebut dengan constitutional rights, dan juga hak imunitas konstitusional rakyat atau yang disebut dengan constitutional immunity. Nah, tiga-tiganya ini dilanggar di tanah air. Ketika di dalam negeri tidak bisa dipecahkan, maka kita minta pertolongan, ibaratnya minta bantuan dari luar negeri. Nah, salah satu tugas dari Amnesty International ataupun Human Rights Watch itu pertama adalah melakukan research dan investigation. Jadi, apakah benar terjadi human rights violation di Indonesia? Nah, surat yang kita kirim di Amnesty International, di Human Rights Watch, itu berisi kronologi dan events yang terjadi terhadap para aktivis di tanah air. Itu saya punya kopi ini ya, suratnya. Itu sebanyak 13 lembar. Di situ saya berikan secara detail information ya tentang kronologi dan event apa yang terjadi dengan para aktivis di tanah air. Jadi di situ secara detail. Dan di akhir dari surat itu, khususnya di halaman 12 ya, 13 itu kita
laid out atau kita berikan apa yang kita harapkan dari Amnesty International. Salah satunya adalah kita menginginkan Amnesty International dan Human Rights Watch intervene atau dalam artinya ikut terlibat dalam masalah ini. Baik itu mungkin dengan membuat public statement, press conference, atau melakukan investigation. Bahkan saya meminta supaya ada semacam legal assistance terhadap teman-teman aktivis di tanah air. Karena itu adalah bagian dari tugas mereka atau misi dari Amnesty International. Dan selanjutnya juga dia bisa melakukan suatu public campaign atau international campaign dengan exposing apa yang terjadi di Indonesia. Oh, di Indonesia terjadi semacam criminalization terhadap aktivis yang menuntut keterbukaan informasi. Jadi secara prinsip itu Bang Refli, apa yang kita kirim ke Amnesty International. Jadi kalau bisa saya summary adalah keinginan dari para anggota Forum Diaspora Indonesia di 25 negara untuk kita meminta bantuan dari luar negeri. Karena apa? Karena apa yang dilakukan di luar negeri itu tidak mampu, pertama membela hak asasi para aktivis, tidak bisa membela dan menghormati hak konstitusional para aktivis, dan juga tidak bisa menghormati hak imunitas para aktivis yang semuanya itu dijamin di dalam Undang-Undang 945. Untuk sementara ini, itu jawaban saya, Bang Refli. Saya kembali. Oke. Terima kasih Mas Chris ya. Kita masih nunggu Dr. Tifa gabung ya. Mudah-mudahan sudah tersambung nomor teleponnya. Cuma saya tidak bisa menyapa. Tapi nggak apa-apa, disapa sedikit. Oke. Sekarang saya mau menyapa Mas Agus dulu ya. Mas Agus Yunanto masih bergabung. Siap. Oh, mungkin Mas Agus bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Chris, karena Mas Chris kan di California, tetapi di Indonesianya sekjen yang bekerja. Silakan Mas Agus. Ya. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau istilahnya, mau menyampaikan sesuatu, barangkali gimana kodenya ya? Karena kita mute. Tapi oke, nggak apa-apa lah ya. Nanti kita kasih kodenya ya. Mungkin apa gitu. Oke, silakan Mas Agus. Ya, pertama saya sebagai sekjen FDI itu memang berperan untuk teknis operasional begitu ya. Tapi pemikiran awal memang datang dari Mas Chris Komari, lalu kami melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsep draft surat yang dibuat oleh Mas Chris itu disampaikan kepada saya sebelumnya, lalu saya baca-baca dan sebagainya, ya. Adalah yang tidak terlalu prinsip itu saya tambah kurangi ya, tapi nggak terlalu prinsip sih. Basically itu sudah dilakukan oleh Mas Chris. Nah, kemudian terkait dengan apa peran saya sebagai sekjen itu, ya lebih kepada mengkomunikasikan sementara ini, Bang Refli. Kami memang baru berdiri ya, grup kami namanya Grup Forum Diaspora Indonesia. Jadi sementara itu yang saya lakukan. Kemudian saya mengkomunikasikan dengan teman-teman yang ada di negara-negara di mana surat itu akan disampaikan. Nah, Mas Chris yang lebih paham tentang alamat kantor misalnya Human Rights Watch itu ada di 5 negara, ya, di Belanda, di Swiss, kemudian di Australia, di Jepang, di Amerika, sama di Inggris. Nah, alhamdulillah Bang Agi lagi ada di Inggris ketika itu ya, saat ini. Nah, harusnya saya berkomunikasi dengan Bang Egi, alhamdulillah. Qadarullah ada teman kita FDI Belanda yang berdomisili di Amsterdam, namanya Pak Abdul Aziz, ya, itu juga siap untuk mengantar surat yang sama, tetapi kepada Human Rights. Mungkin kalau nanti surat pengantarnya sudah jadi, ya, surat pengantar yang untuk dipegang oleh Bang Abdul Aziz sama seperti surat pengantar yang dipegang oleh Bang Egi, maka Mas Abdul Aziz akan jalan menutup. Baru 2 itu yang kegiatan yang real yang kami lakukan. Nah, di samping itu Bang Refli dan Bapak Ibu serta pemirsa sekalian, selain di 2 lembaga negara itu juga akhirnya atas diskusi yang dilakukan Bang atau Mas Chris di grup dan juga
juga kepada saya, kita akan melebar ke Mas Agus. Halo. Halo Mas Agus. Mas Agus. Halo. Kita matikan dulu Mas Agus ya. Mas Agus kita matikan dulu. Halo. Halo. sementara Ya. Ya. Halo Mas Agus, kita matikan dulu Mas Agus karena rupanya suaranya tidak terlalu baik ya. lu Halo. Ya, Mas Agus. biar nanti Oke. Ke Bang Egy Sujana, Bang Egy. Apa yang mau disampaikan lagi, Bang? Masih mute, Bang Egy Sujana. Halo, atau Bang Rismon dulu? Bro Rismon. Halo. Bro Rismon, silakan Bro. Bang Egy. Iya, saya dulu, saya sebentar. Oke, silakan. Jadi dari poin yang disampaikan Mas Kris sama Mas Agus, saya kira masih belum lengkap mengenai yang kita harapkan tindakan dari amnesti kepada pemerintah Indonesia kah, atau apa yang bisa diterangkan kepada kita, tindakan yang terukur dari Amnesty Internasional, apa yang kita harapkan gitu loh. Itu tolong dijawab Mas Kris. Oke, saya bisa jawab Bang Refli. Oke, silakan Mas Kris. Oke, terima kasih. Jadi begini Bang Egy Sujana, bahwa ketika kita berhubungan dengan international body seperti Amnesty International, itu kan NGO ya. Kalau kita minta pertolongan kepada orang lain, bahwa kan saya ini 16 tahun sebagai lobbyist di US Congress ya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang kita mintain tolong, kita tidak akan memaksa mereka. We encourage them. This is what I want you to do. Karena itu di dalam surat saya itu saya sebutkan di akhir itu, I want them to intervene. I want them to intervene. Itu sudah lebih dari cukup. Saya menginginkan Amnesty International untuk ikut campur dalam urusan ini. Nah, apa yang akan dilakukan, it's up to them. Jadi misi dari Amnesty International itu kan jelas. Ya, salah satunya adalah dia research and reporting. Reporting tentang apa? Tentang ya pelanggaran human right. That's one of their mission. Kemudian melakukan advocacy and campaigning. Nah, kalau isu ini dianggap sangat penting, dia bisa mengeluarkan semacam press release ke seluruh dunia, ke networking Amnesty International. Ini loh yang terjadi di Indonesia. Itu sudah melakukan international campaign, itu udah bagus kalau Amnesty International bisa melakukan itu. Kemudian Amnesty International itu juga melakukan namanya protecting individual. Kan mereka punya banyak kantor, dia juga punya budget dan sebagainya, punya staff. Kemudian dia bisa melakukan apa yang disebut dengan legal counseling atau legal assistance. Nah, kalau seandainya teman-teman ini juga quote unquote akhirnya menjadi terdakwa dan sebagainya, itu Amnesty International bisa juga memberikan namanya legal assistance. Jadi secara prinsip, Bang Egy ya, saya berhubungan dengan NGO internasional. This is not the first time. I've done it for the last 16 years. Jadi ketika kita meminta bantuan mereka, we only encourage them, to help us. Jadi kita nggak punya untuk memaksa atau menuntut. Demikian jawaban dari saya, Bang Refli. Ya, sekali lagi Mas Kris, saya tidak berpretensi untuk kita memaksa atau Anda memaksa mereka. Saya ngerti banget itu nggak ada kewenangan kita. Hanya yang ingin saya lebih tekankan adalah ketika sudah jelas tadi dia bisa melakukan bahkan proteksi kepada individu, bagaimana seperti saya dikejar-kejar sama hitman ini waktu di Malaysia. Saya bukannya takut, kalau takut nggak muncul dong saya. Tapi kan saya ingin menikmati proteksi dari Amnesty International itu apa terhadap orang-orang yang dikriminalisasi seperti kita. Dan yang 12 orangnya sedang disidik dan akan dipastikan bisa jadi tersangka. Berarti kan harus diadili. Apa proteksinya dari Amnesty International? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Jadi bagaimana supaya problem yang kita laporkan itu dianggap penting? Nah, itu tugas
Mas Kris maksudnya mengincrease, segala macam lah, mendesak dalam arti opini, tidak mendesak secara struktur gitu loh organisasi. Tapi opini boleh dong kita mendesak bahwa kok kalian nggak perhatiin kita gitu loh. Emang kita ini siapa? Kita ini kan manusia juga, sama dengan yang lain. Kurang lebih begitu loh, Pak. Oke, Oke, terima kasih Bang Egy. Ya, itu jadi imbauannya Mas Kris dan Forum Diaspora Indonesia barangkali intens melakukan korespondensi terhadap Amnesty International Ya, betul, Rafli. agar mereka kemudian kasih inilah ya perhatian, pay attention terhadap kasus ini. Oke, tetapi sebelum Mas Kris jawab kembali, saya mau ke Rismon ya, Bro Rismon. Tadi Mas Agus, unfortunately, walaupun di dalam negeri ternyata suaranya jelek. Itu resikonya kalau kita pakai Zoom gitu ya, suaranya ngat. Saya ke Rismon dulu, Bro Rismon. Apa yang Anda Jelas nggak, Bang? Jelas. Apa yang Anda harapkan dengan sudah disampaikannya surat ke Amnesty International ini? Silakan. Harapan kami dan beserta ke-12 orang yang akan disidik ini bisa menjadi perhatian pihak-pihak di internasional gitu loh, Bang, bahwa yang kami lakukan ini adalah berdasarkan riset, berdasarkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa kami pada saat digelar perkara khusus ya yang disaksikan juga Bang Egy dan lainnya, itu kan kita mempresentasikan kajian kami. Kami presentasikan kajian kami, Bu Tipa, saya, Pak Roy, bahwa kami men-challenge sebenarnya pada saat gelar perkara khusus tersebut. Tetapi apa yang kami dapatkan justru ya Pak Kris Komari, karena nggak berada di gelar perkara khusus tersebut, ya kami bisa ceritakan bahwa tidak ada dari pihak Bareskrim ya atau Dirtipidum maupun pihak dari Pak Jokowi yang menyajikan kajian ilmiahnya juga untuk membantah. Padahal itulah yang kami harapkan sesungguhnya. Gelar perkara khusus terjadi perdebatan ilmiah yang menarik. Mereka pegang bukti fisik katanya, bukti analog. Tetapi apa yang terjadi di gelar perkara khusus ya kosong, artinya mereka tidak menyajikan satupun bukti dokumen secara analog maupun secara digital, sama sekali tidak ada apa-apanya. Sehingga seperti di framing bahwa Bareskrim ini hanya melakukan langkah yang diminta saja secara formalitas. Secara formalitas sudah kami penuhi, kalian minta gelar perkara khusus, ya sudah kami penuhi. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya ya nol besar. Di situ kami ingin melihat sebenarnya dokumen-dokumen yang disita dari SNPP 40 atau SMA 6 Surakarta, atau dokumen-dokumen yang disita dari UGM. Bahkan kami ingin sekali bertemu dengan pihak UGM di situ, yang kami pertanyakan dokumen-dokumennya, tetapi mereka justru tidak hadir, pihak UGM maupun pihak Joko Widodo, dengan membawa ijazah aslinya. Jadi saya menduga ya proses penyidikan ini dilanjutkan karena sudah dilaluinya atau diberikannya gelar perkara khusus yang secara formalitas itu diberikan. Jadi seolah-olah ingin menggiring publik bahwa sebenarnya gelar perkara khusus itu sudah diberikan. Nah, hasil dari gelar perkara khusus itu membuktikan bahwa pihak Polri itu transparan karena dihadiri oleh pihak-pihak ketiga seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan lainnya. Padahal yaitu semacam ingin menjebak kami gitu loh. Jadi menurut saya dalam tanda kutip itu ingin menjebak kami sebenarnya. Seolah-olah dididik Polri memberikan transparansi, memberikan akses kepada kami untuk gelar perkara khusus, tetapi kami dijebak sehingga nanti proses penetapan tersangka atau proses hukum selanjutnya itu sepertinya sudah memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihak-pihak internasional juga perlu memahami bahwa secara prosedur memang Polri ini seolah-olah memberi transparan dan seolah-olah
juga memberikan pihak-pihak TPUA dan ahlinya untuk melihat dokumen-dokumen yang diuji dan metode-metode forensik yang dilakukan, tetapi tidak ada sama sekali Pak Kris kemarin. Jadi tidak ada sama sekali, bahkan kalau saya bilang ujian skripsi saja ya jauh lebih seru daripada itu. Ya. Jadi kalau kita tengok lagi ujian skripsi di engineering dan science, itu jauh lebih hikmat, jauh lebih menarik argumentasi ilmiahnya daripada gelar perkara khusus di Baris Krim Polri. Jadi seperti yang saya katakan, ya karena mereka tidak menyajikan bantahan secara ilmiah atau argumentasi ilmiah, baik pihak Dirtipidum maupun pihak Pak Jokowi atau pihak UGM, maka saya katakan kalah telak itu Dirtipidum dan tim ahlinya, karena tidak bisa membantah, artinya kan tidak bisa membantah, gitu loh. Nah, berikutnya yang kami kecewakan justru pihak UGM hadir di sesi kedua yang kami tidak hadiri. Ini kan seperti kami cuma dinilai seperti bagaimana ya? Kami tidak tahu bantahan dari UGM, kami tidak tahu bantahan ahli dari Dirtipidum atau Bareskrim. Kami juga tidak mendapatkan bantahan dari ahli dari Jokowi yang hanya mengatakan alasan analog tidak bisa secara forensik digital dianalisa. Ini kan ngomong kosong. Ahlinya itu kan seperti tidak membrowsing gitu ya, membrowsing peranan digital forensik dalam membuktikan pemalsuan dokumen. Itu banyak sekali di internet di Amerika ya, proses pemalsuan dokumen itu justru dibuktikan dengan digital forensik. Apa nggak browsing itu ahlinya gitu. Nah itu kan yang sekali di Amerika sudah banyak proses pembuktian pemalsuan dokumen pakai digital forensik, karena digital forensik selalu saya katakan itu kan mempelajari pola. Nah, pola itu yang dipelajari sehingga bisa memastikan bahwa fitur-fitur atau pola di dalam dokumen yang sudah didigitalkan itu palsu. Kenapa dilakukan? Kadang-kadang orang ya terpaksa untuk melakukan digital forensik karena kita tidak bisa menyita dokumen analog. Sama seperti saya lakukan. Kenapa saya melakukan digital forensik terhadap skripsi lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo? Karena saya tidak berhak untuk menyita atau meminta atau meminjam skripsi tersebut. Saya hanya dikasih waktu 5 menit saat itu, Pak Bang Kris Komari. Jadi digital forensik ini adalah sebuah jembatan metodologi untuk menganalisa tanpa harus kita miliki dokumen itu. Itulah teknologi forensik digital. Cuma di pihak Jokowi dan pihak Bareskrim dan penggiringan di media sosial dikatakan bahwa kalau dokumen analog harus dianalisa secara analog. Padahal itu salah besar. Nah, saya pikir inilah bentuk kriminalisasi yang kami alami. Ya, bahwa kami tidak mendapatkan tempat yang setara ketika gelar perkara tersebut. Kami hanya menyajikan kajian ilmiah kami tanpa kami diberitahu bagaimana bantahan terhadap kajian ilmiah kami. Itu tidak fair. Saya kira secara ilmiah itu melanggar hak-hak peneliti. Peneliti kami ini dikriminalkan tanpa kami bisa tahu apa yang salah dengan kajian kami. Ini hak demokrasi, terutama hak peneliti di Indonesia ini sangat terancam bila hasil penelitiannya tidak disukai oleh penguasa. Padahal saya sangat welcome dan sangat siap saat gelar perkara khusus itu terjadi. Ya, saya yakin Pak Rosuryo, Bu Tita, dan saya itu sangat siap sebenarnya menerima bantahan dan sanggahan akademik maupun sanggahan ilmiah. Tetapi itu tidak ada. Dan Kris Komari, tidak ada sama sekali. Kita mau dipersangkakan tanpa tahu kajian kami apa yang salah dan dicari-cari keterangan kami yang berkaitan dengan penghasutan, ujaran kebencian yang terkait suku, agama, ras dan lainnya. Oleh karena itu ya kami meminta bantuan pihak-pihak yang memiliki akses ke dunia internasional untuk bisa menerjunkan timnya, ya, menerjunkan timnya ke Indonesia. Kami siap untuk menyajikan kajian kami, bahkan saya dalam proses penulisan buku, ya, atau proses penulisan paper, buku itu pasti saya tulis. Kenapa? Pada saat rekayasa oleh Bareskrim, ya,
bagaimana Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nual Azhar itu merekayasa barang bukti digital berupa digital video dari DVR CCTV, itu saya bukukan itu 37 bukti ilmiah itu. Saya bukukan. Gitu. Nah, ini juga akan saya lakukan hal yang sama. Hal yang sama ini akan saya lakukan. Oleh karena itu, Bang Kris Komari dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih ya, terbukanya peluang bagi kita. Kalau bisa, Bang Kris Komari, ada jurnalis internasional untuk meliput ini. Saya siap untuk memberikan dokumen dalam English ya, menjelaskan kajian kami, dan itu bisa dikutip langsung oleh mereka. Dan seperti layaknya sains, maka itu harus bisa dibantah juga kalau ada yang salah. Kan Bang Kris, 3 paten saya di Jepang. Dalam proses paten itu sebelum final digunakan end user, itu puluhan kali seminar dan diuji oleh orang yang akan memakai. Itu kan sebuah proses yang biasa saja, saling sanggah secara ilmiah, itu hal biasa. Saya sudah biasa dalam hal itu. Tetapi ya itulah Indonesia, Indonesia yang kita cintai, bahwa kami akan dikriminalkan tanpa tahu mana yang salah dari kajian ilmiah kami. Disitulah terjadi pelanggaran hak asasi peneliti. Secara spesifik, Bang Kris Komari, bukan hak asasi manusia, tetapi hak asasi peneliti untuk meneliti. Sampai pada saat saya Oke. yang sangat konyol. Mas Refli. Oke. Mas Refli. Oke, silakan. Siapa ini? Egi. Oke, silakan Bang Egi. Jadi gini, saya mau menambahkan Mas Rismond, Bro Rismond, itu jangankan yang pendekatan ilmiah yang relatif agak rumit ya, mesti dengan biodata dan lain sebagainya. Jangan lupa Rismond, Roy, Dr. Tifa, sama Dr. Taufik hadir di situ kan undangan saya. Kan yang diundang oleh Barreskrim itu saya, Egy Sujana. Dan TPUA. Nah, TPUA itu butuh saksi ahli. Sudah datang 4 orang itu. Rismond, Roy, Taufik, Dr. Tifa. Itu atas konfirmasi dari saya. Kalau saya nggak bilang boleh masuk, nggak boleh masuk. Karena banyak yang pengen masuk. Tapi nggak bisa. Karena polisi dibatasi cuma 8 orang. Saya diberi kewenangan ngatur siapa 8 orang itu. Nah, itulah yang saya atur. Nah, poin kedua, dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti, itu ada 5. Saya tampilkan 2. 1 keterangan saksi, 2 dokumen. Dokumen apa yang saya tampilkan? Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang konfirm tidak ada Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ini Jokowi ini pembohong besar. Pengadilan kalau meminta saya datang. Enggak, udah 3 kali saya ke pengadilan. Jakarta Pusat sekali 2022, 2023 Solo, 2024 Jakarta lagi. Ada si Oto. Dan Oto telah memberi keterangan palsu di situ. Kenapa? Dia menyatakan ijazah Jokowi asli. Saya tanya mana? Ada. Kenapa nggak ditunjukkan? Ya nggak perlu. Tapi yang penting ada. Nah, sampai detik ini tidak ada. Bahkan kaitan dengan gelar perkara. Coba Pak Rismond, kalau saya keliru atau berlebihan Anda luruskan. Saya nyatakan di dalam gelar perkara itu, kalian ini, kenapa kalian lebih membela-bela Jokowi? Kalian tidak mengerti pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa kalian bela-bela Jokowi? Mana ijazah aslinya Jokowi? Tunjukkan. Kalau nggak ada, nothing ini gelar perkara. Pak Rismond, benar nggak saya ngomong begitu? Betul. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak bisa buktikan, saya wall out. Itu saya lakukan. Jadi poin pentingnya, kalau saya tidak menyatakan wall out, saya ada di situ, dianggap setuju hasil gelar perkara itu. Itu Bung Refli ngerti sekali itu teori hukum ini. Jadi oleh karena itu, standing point dari gelar perkara itu nothing, nggak punya nilai lah dalam konteks penegakan hukum. Karena nggak objek hukum yang kita bahas ijazah palsu. Ya dia tunjukkan dong yang asli. Selama dia tidak bisa menunjukkan yang asli,
ya tetap palsu, kan begitu logika hukum sederhana. Jadi Bung Kris, tolong, maksud saya, ini sangat krusial sekali karena dampak serius kalau benar terbukti ini si Jokowi ijazahnya palsu, dia nggak berhak menyandang gelar mantan presiden karena dia presiden palsu. Hutang-hutang yang dia tanggung selama ini yang dia lakukan dia tanggung sendiri gitu loh, dan konglomerat yang bantu dia. Itu konsekuensi hukum logis. Saya tidak sependapat dengan Mahfud MD, nggak ada apa. Mahfud MD tidak bahas mantan. Ada mantan presiden karena dia melanggar pasal 7A UUD 45. Apa? Perbuatan tercela. Semua orang sepakat ini tercela perbuatan. Dirinya aja dimanipulasi, dirinya aja ditipu si Jokowi itu. Dan kemudian dengan menipu dirinya, di foto itu udah jelas bukan foto dia. Ya kan benar dugaan saya dulu, ini Hari Mulyono. Ya, tapi Roy menelitinya Dutmatno. Enggak, saya tahu apa Hari Mulyono karena dia ngaku-ngaku namanya Mulyono. Waktu kecil sakit katanya. Saya bilang enggak. Jokowi ini penipu. Enggak benar dia itu. Enggak, yang ini namanya Hari Mulyono. Saya nggak tahu meninggalnya Hari Mulyono itu benar wajar apa enggak tuh. Saya tidak mau menuduh, tapi kok meninggal gitu loh. Dalam perspektif dimensi manusia, ya bertanya kan boleh. Kemudian dikawinkan sama si Usman adiknya itu, dan menyebut dia keturunan bapaknya siapa, kan jelas pakai HI itu. Kok kita dipersoalkan, kok Bambang Tri, saya kan tahu ini proses Bambang Tri meneliti. Ada 2 buku, Jokowi Undercover pertama, khusus tentang silsilah keluarga Jokowi, yang bersifat keturunannya dari PKI. Buku yang kedua, Jokowi Undercover kedua, adalah khusus ijazah. Yang kita persoalkan itu SD, SMP, SMA. Saya tidak persoalkan ijazah yang UGM. Itu urusan Rismon sama Roy. Itu kan harus dipilah-pilah. Karena logika saya begini, Mas Refli. Kalau ijazah SMA-nya tidak ada, atau tidak punya, atau dipalsukan, kok bisa masuk universitas, kan suatu hal yang nggak masuk akal gitu. Ini yang harus dimengerti. Dan yang kedua, persyaratan untuk capres itu bukan ijazah S1, cukup SMA yang sederajat. Makanya saya tidak begitu persoalkan yang UGM, bukannya tidak penting, penting ternyata. Allah buktikan lewat Roy Suryo dan Rismon itu dahsyat sekali, sangat membantu, maka saya tampilkan sebagai saksi. Tapi yang untuk SMA, saya tampilkan saksinya itu Taufik, sekaligus dia ahli, karena dia juga sedang menggugat di Solo terhadap ijazah SMA, gitu loh, logika hukumnya. Itu yang saya tampilkan di gelar perkara. Nah, oleh karena itu, supaya duduk masalahnya kita ini clear dari omong-omong kita ini, kita bagusnya sih juga udah tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus sampai dijemput, nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya di Indonesia belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain, blow on namanya. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga, ayo kita jabanin gitu. Ini nggak ada takutnya kita, bukan sok belagu, bukan. Dari dulu Refli tahu lah mana saya pernah takut, nggak ada. Ya, semua presiden saya lawan kecuali Habibie, enggak, karena saya dukung Habibie karena bela Islam gitu. Tapi yang lain presiden lain sampai sekarang nggak saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Saya lebih pilih Anies gitu. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu masih lebih bagus Ganjar gitu. Anies nggak suka nggak apa-apa, karena saya bicara yang benar aja gitu. Oleh karena itu, dalam perspektif penegakan hukum, ya, jangan lupa advokat itu penegak hukum di samping polisi, jaksa, hakim. Ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Itu kesetaraan kami. Nah, sekarang saya punya hak sebagai advokat dan sekaligus penegak hukum. Saya ingin sekali ijazah asli Jokowi itu mana. Itu yang kita bahas. Jangan lagi ke skripsi. Itu penting, tapi tidak sekarang gitu. Yang sekarang itu, Rismon dengan hormat, bantu saya teliti
Mana ijazah SMA-nya itu? Apalagi SMA 6 yang diklaim, itu kan baru lahir tahun 1986. Kok tahun 1980 udah ada SMA itu? Itu kan dulu namanya SNPP. Itu clear hasil penelitian Bambang Tri. Buka buku Bambang Tri itu. Undercover kedua. Ya. Jadi oleh karena itu, saya by data, saya by dokumen. Jadi dua alat bukti yang saya tampilkan, dokumen dan keterangan saksi, ya, bahkan ada lagi tambah petunjuk, ya, itu harusnya kita unggul di gelar perkara itu. Harusnya kita nggak usah lagi minta gelar perkara ulang atau saran saya Bung Refli yang juga ngerti hukum, harusnya konsekuensi logis hukum terjadi apa? Jokowi jadi tersangka karena nggak ada ijazahnya. Yang dimaksud oleh saya dan kawan-kawan TPA itu yang ijazah SMP, SMA. Nggak ada dia tuh, yang minimal yang SMA di mana coba. Baru nanti yang universitas tambah lagi gitu loh. Jadi juga tambah lagi nih si Gibran juga kita persoalkan semua. Bukannya kita benci, ini fakta hukum gitu loh. Saya benci apa sama Jokowi? Gubernur waktu itu saya dukung kok sama Adiana Pitupulu, sama Ratna Sarumpait. Saya gabung dukung Jokowi jadi gubernur. Sebelum tahu dia penipu gitu loh. Tapi udah tahu penipu gimana? Oleh karena itu, teman-teman, gerakannya ini, diaspora yang udah benar-benar ikhlas dukung gerakan yang di Indonesia, maka dengan hormat. Tadi saya dengar dari Mas Agus, tulis surat ke Donald Trump. Apa ininya, daya desaknya dari Donald Trump? Nanti dianggap kok nggak ada urusannya ikut-ikut campur, repot juga kita kan digituin. Lebih baik saya lebih senang tulis surat yang konkret kepada Prabowo. Kok kita secara hukum yang melapor, kok kita dilaporin? Itu kan nggak benar, itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10, Rismon saksi, saya pelapor sekaligus advokat. Kok dilaporin balik oleh si orang Peradi Bersatu itu, dan merasa belagu. Tadi saya lihat di TV nyerang-nyerang Rismon lagi. Itu ditempeleng aja Rismon, orang goblok itu. Oh, kalau dialog sama saya sih nggak usah banyak jalan. Sini lo. Kita preman lebih bisa preman lagi, tapi kita juga intelektual gitu loh, Rismon. Ya, Anda orang Batak, aku senang, aku berani kok, aku demen kok berani. Tapi dimaki-maki di TV kok diam aja itu. Bukan Bang, karena live Zoom, nggak bisa. Ya, live sikat aja live justru. Mendingan nggak usah diwawancara. Kok tolak aja, saya nggak mau wawancara sama Kutu Kupret gitu. Selesai. Ngapain diladenin Kutu Kupret? Udah gitu aja, Bung Refli. Fokus. Oke. Pokoknya kalau Bang Egy ngomong saya tidak potong karena Bang Egy itu antara bikin statement antara marah nggak jelas kadang-kadang. Kalau saya dikit lagi Bang. Tapi Refli udah tahu jiwa saya sejak dulu lah. Oke, siapa lagi yang mau bicara ini? Siapa lagi? Bang Refli, saya sedikit lagi. Oke, silakan Bang Rismon. Bro Rismon. Jadi saya berkesempatan ke KPUD Solo ya kemarin ya. Kemarin atau 2 hari lalu ya ke KPUD Solo dan berkesempatan untuk berjumpa dengan Ketua KPUD Solo saat ini yaitu Pak Justinus Arya. Nah, di situ apa yang menjadi pertanyaan saya kan selama ini argumentasi dari pihak Jokowi adalah bahwa ijazahnya Jokowi yang saya maksud UGM itu kan sudah diverifikasi, mengalami tahapan-tahapan verifikasi di KPUD Solo, KPUD DKI maupun KPU Pusat. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tahapan verifikasi di KPUD Solo, ternyata saya mendapatkan jawaban yang sangat eksplisit dari Pak Justinus Arya bahwa di dalam berkas pencalonan Joko Widodo tahun 2005 sebagai calon wali kota Solo itu tidak ada berkas berita acara pemeriksaan atau berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh UGM terkait fotokopi ijazah legalisir UGM yang dijadikan berkas pencalonan Joko Widodo. Artinya fix bahwa mereka tidak, KPUD Solo 1 itu tahun 2005 itu tidak melakukan verifikasi ke UGM, Bang Egy. Jadi murni mereka terima saja itu. Ijazah legalisir UGM itu. Terus mereka langsung sidang pleno,
karena tidak ada keberatan dari masyarakat, langsung diketok sah. Jadi menurut Pak Justinus Arya, Ketua KPU di sini, tidak ada dalam berkas tersebut berita acara pemeriksaan atau verifikasi oleh UGM. Begitu, Bang Egy. Ya. Nah, dengan bukti itu bagaimana langkah antum berikutnya? Nah itu saya sudah ceritakan juga ke tim hukum. Bagaimana tindakannya begitu, Bang. Dan berkas pencalonan wali kota tersebut sekarang sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya menurut Pak Justinus Arya tersebut. Kemudian langkah berikutnya kalau saran saya konfirmasi ke Polda Metro apa benar diterima. Kalau enggak, kenapa kalian menutupi hal-hal yang tidak benar begini gitu? Itu kan sejak jadi wali kota sampai gubernur sampai mereka jadi nggak benar sebenarnya. Yang kedua, saya tertarik antum melaporkan Jokowi di Polda Jogja gimana tuh progresnya? Ya itu, terkait itu nanti saya tanyakan minggu depan lagi ke Polda DIY. Sekaligus kami di Solo akan mengkonsep laporan ya dengan Pak Dr. Muhammad Taufik untuk melaporkan Joko Widodo juga ke Polda DIY terkait jurusan teknologi kayu. Ya, menyebarkan berita bohong tentang jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM. Saran saya, antum konfres lagi di depan Polda lagi sana. Kenapa tidak diperlakukan sama seperti Jokowi? Seminggu melapor langsung ada tindakan. Kok saya udah nunggu dari seminggu kok nggak ada tindak lanjut? Berarti polisi tidak melayani rakyat, tidak tribrata gitu. Iya Bang. Saya akan konfres. Ini harapan saya supaya itu salamin salam sama Andika. Andika itu TPU Solo itu, insya Allah. Iya Bang. Kemarin saya didampingi oleh Pak Andika. Nah, di samping satu laporan lagi, itu terkait itu saya juga akan karena belum ada finalisasi di tentang laporan dugaan skripsi palsu itu, ini atas nama Joko Widodo, maka saya inisiatif juga melaporkannya di Polda DIY. Dugaan skripsi palsu dari atas nama Joko Widodo. Oh, jadi dua laporan ya? Iya Bang. Iya. Jadi apakah nanti satu-satu ya minggu depan ini? Oke. Satu hal lagi bro, secara kenegaraan kan gubernur DIY kan itu ya, siapa Sultan juga kan? Iya Bang. Tolong dengan hormat, antum minta audiensi ke keraton, karena keraton itu lebih didengar menurut saya. Di samping gubernur dia Sultan, kan UGM tanah punya dia itu. Iya. Jadi dicemarkan oleh yang namanya si Jokowi gitu loh. Gimana Sultan pendapatnya? Jadi tolong Sultan suruh berpendapat tentang si Jokowi penipu gitu loh. Iya Bang. Tadi dengar dari tim Relagama, katanya Pak Sofian Effendi sudah menjumpai Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, semoga dia pasti ditekan tuh. Menurut antum dia ditekan apa enggak? Ya nggak mungkin tidak ditekan Bang, seorang pemikir profesor bisa berubah 180 derajat statementnya dalam 1 kali 24 jam. Coba Bang. Apa ancamannya kok sampai takut begitu ya? Kenapa ya? Kan ada di berita bahwa Jokowi Lovers akan mengancam akan melaporkannya ke Bariskim. Itu kan biasa aja, kita aja udah dilakukan begitu nih mereka. Mesti lawan aja dong, ini kan intelektual. Ya itu tergantung tauhidnya juga. Bang Egy sama Bang Resmon, jangan lupa yang bicara itu di dalam Zoom ini tidak hanya berdua saja. Iya, silakan yang lain. Chris kemarin gimana? Silakan yang lain kalau mau. Iya, siapa Bang Chris, silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama Bang Risman, terima kasih atas penjelasannya. Saya ini banyak catatan nih juga dari Bang Egy. Saya akan coba memberikan perspektif baru dalam arti begini ya. Tentunya dari perspektif kita yang ada di luar negeri, ya, para diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Yang dijelaskan oleh Pak Rismon sebagai seorang akademik ya, sebagai seorang peneliti, itu kan kesulitan untuk mendapatkan dokumen asli, baik itu berupa skripsi ataupun ijazah, bukan? Nah, itu bagi kami, khususnya yang hidup di negara demokrasi, real demokrasi, itu lucu gitu loh. Kenapa dibilang lucu? Karena Jokowi itu adalah
seorang pejabat publik, dan UGM itu adalah badan publik. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam UU Keterbukaan Informasi ya, itu kan jelas ya, bab 1, kalau nggak salah, bab 1 pasal 1 ayat 3 tentang definisi badan publik. Itu adalah termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi semua pejabat pemerintah itu adalah pejabat publik. Nah, badan publik dan pejabat publik yang menggunakan uang rakyat, baik itu dari APBD ataupun dari publik, itu punya kewajiban secara hukum. Kewajibannya apa? Yang memberikan informasi publik yang dituntut oleh rakyat. Kalau nggak dituntut rakyat nggak apa-apa, tapi ketika sudah dituntut, you have every obligation, to surrender that document. Nah, ketika saya melihat Bareskrim Polda Metro Jaya tidak juga mampu untuk mendatakan ijazah asli, kan mereka semua penegak hukum itu memiliki yang disebut dengan judicial power. Judicial power untuk menangkap, ya untuk menyita, untuk doing anything supaya investigasi itu berjalan lancar. Nah, ketika Bareskrim itu tidak bisa berbuat netral, ya tidak bisa mendatakan ijazah asli, sebenarnya dia mampu, mungkin karena tidak mau. Ya. Nah, yang saya harapkan di sini itu kan jelas ya, di sini penegak hukum di Indonesia, khususnya Polri, Bareskrim, dan Polda itu telah melanggar prosedurnya sendiri. Itu satu, telah melanggar hukum. Bahkan saya bisa berani mengatakan ini telah melanggar HAM juga, melanggar hak konstitusional rakyat, bahkan melanggar hak imunitas rakyat atau constitutional immunity. Sekarang lepas dari itu semuanya, entah karena Bareskrim, karena dulu Kapolrinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi, jadi punya hutang budi, harus ada perjanjian politik, harus melindungi keluarga Jokowi, and so on and so forth, kita nggak tahu. Nah, ketika terjadi kepincangan seperti itu, saya berharap Presiden itu mampu turun tangan untuk mengoreksi kesalahan ini. Ternyata Presiden Prabowo Subianto sejauh ini juga masih belum mengambil tindakan. Yang terakhir itu, kami dari para diaspora di Indonesia itu menginginkan DPR yang turun tangan untuk mengoreksi ini. Karena apa? Karena DPR itu selain memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak mengubahkan pendapat, itu ada satu lagi hak kekuasaan DPR yang sangat-sangat besar ya, yang disebut dengan apa? Hak subpoena. Hak subpoena itulah hak bagi DPR untuk memaksa seseorang untuk datang di DPR untuk menjadi witness atau memberikan kesaksian. Yang kedua adalah memaksa untuk mendapatkan dokumen ataupun barang yang dibutuhkan. Itulah hak subpoena DPR itu. Bahkan pada saat saya menjadi anggota City Council, kita tuh punya 3 kekuasaan juga, semua City Council. Yang disebut dengan hak eminent domain. Ya. Eminent domain itu City Council sama mayor atau pemerintah daerah itu kita bisa memaksa orang untuk pindah, untuk mengusir dari tempat tinggalnya, kita beli rumahnya, kalau rumahnya itu untuk kebutuhan publik. Nah, di sini saya ingin memberikan satu perspektif bahwa sebenarnya yang menjadikan masalah ini berlarut-larut ya, kalau saya melihatnya atau teman-teman melihatnya itu karena pertama dari penegak hukum itu sendiri tidak fair, tidak netral, dan tidak adil. Seperti yang jenengan semua katakan ya, masa perkara khusus ya, ijazah aslinya tidak ada. Itu tidak ada karena tidak mau mendatangkan atau memang barangnya tidak ada. Nah, di sini ketika Presiden tidak take action, penegak hukum tidak netral, kemudian DPR juga diam saja, then what gonna do? Ya mau nggak mau kita harus pergi ke dunia internasional kan? Karena di dalam negeri sudah tidak ada lagi. Well, that's the next step. Jadi itulah yang membuat kami dari para diaspora Indonesia di luar negeri untuk mengambil inisiatif untuk istilahnya we have to expose the human rights violation di tanah air terhadap para peneliti atau para akademisi, para aktivis. We have to expose this. Kenapa kita harus expose? Ya supaya dunia internasional tahu, khususnya para NGO yang memiliki misi untuk melakukan riset dan reporting ya, dan juga selain itu juga melakukan protection atau legal assistance, whatever they can do gitu loh, untuk membantu supaya di human rights violation itu bisa berhenti di tanah air, dan juga kriminalisasi ini bisa dihentikan. Yang kedua, ketika kita mengirim istilahnya minta bantuan ke dunia internasional, apakah kita bisa istilahnya kenapa kamu nggak memperhatikan kita? Kenapa kamu nggak menolong kami? Kita kan sedang dikriminalisasi ini di Indonesia. Nah, teman-teman perlu disadari bahwa seperti Amnesty International,
kemudian Human Rights Watch, itu yang diurusin itu bukan Indonesia doang, di seluruh dunia diurusin. Tahun 2017 itu terakhir saya ke US Congress itu, ya di situ ada di Muslim Uyghur yang kebetulan ada di sana. Nah, waktu itu saya ada event tersendiri, pas ada satu ruangan saya coba ngeliatin gitu. Banyak sekali ya rakyat di dunia ini yang menjadi yang disebut dengan prisoners of conscience. Jadi mereka itu dipenjarakan karena political belief atau religious belief. Nah itu banyak sekali. Dan itu masih banyak ditangani oleh Amnesty International di berbagai negara. Kemudian ada juga yang mereka itu dipenjara karena dia exercise the religious freedom. Dan itu banyak sekali. Apalagi yang refugee karena religious persecution itu banyak sekali. Nah, karena itu saya teman-teman yang ada di tanah air, bukannya kita tidak mau push, ya, namanya kita minta pertolongan. Yeah, the best we can do is to encourage them to follow up, dan kita selalu feeding information. Oh ini loh yang terjadi, ini yang terjadi. Saya ini selama 16 tahun menjadi lobbyist di US Congress ya. Setiap tahun tuh saya punya dossier yang tebalnya itu mungkin setengah Holy Quran gitu ya. Nah itu saya presentasikan ke anggota US Congress, dan setiap tahun itu selalu semakin tebal-tebal. Kenapa? Karena dari tahun yang berikutnya ditambahin lagi. Dan itulah yang perlu kita lakukan kepada Amnesty International atau Human Rights Watch. Misalkan saya sudah kirim nih 13 pages kan. Nah nanti kalau ada perkembangan kita harus berikan laporan lagi ini yang terjadi di Indonesia supaya mereka well informed, dan mudah-mudahan dengan follow up seperti itu ya kita selalu memberikan informasi, mereka ikannya terketuk lah untuk take action. Itu yang kedua. Nah, tadi Bang Egy Sujana mengatakan dapat informasi dari Bang Agus Yunanto ya, dari Pak Sekjen dari FDI. Sebenarnya selain ke Amnesty International dan Human Rights Watch, saya itu sebenarnya sudah selesai menulis satu lagi surat ke Presiden Donald Trump. Dan yang kedua ke US State Department, ke Sekretari Marco Rubio, kayak Menteri Luar Negeri ya kalau di Indonesia. Tetapi karena waktu itu Presiden Prabowo sedang melakukan perundingan dengan Presiden Trump, surat itu saya holding, tidak saya kirim dulu. Karena saya tidak ingin surat itu nanti menjadi kendala dalam negosiasi, akhirnya kita nggak dapat the best economical impact di Indonesia. Sekarang kan dari perundingan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump sudah mendapatkan 19% dari 32. That's good. At least sudah turun, meskipun the detail dari agreement antara dua negara ini saya tidak tahu banyak, tetapi yang saya tahu Indonesia mendapatkan 19%, tetapi Amerika Serikat mendapatkan full access ke Indonesia with full access market ya, with 0%. Nah, dengan perkembangan itu satu, yang kedua perkembangan apa yang terjadi di Jogja ya dengan Profesor Dr. Effendi itu yang mantan rektor UGM yang akhirnya menarik dia punya statement. Sofyan Effendi. Itu jelas ya, Sofyan Effendi. Dari pandangan kami ya, para diaspora di luar negeri, itu jelas di balik itu ada sesuatu yang terjadi. Ya, publik selalu mengatakan itu jelas ada intimidasi atau ada apalah. Ya. Dari sini saya melihat bahwa tindakan intimidasi dan kriminalisasi itu masih terus berjalan. Karena itu dengan kesepakatan teman-teman, FDI, Forum Diaspora Indonesia di luar negeri, akan mengirim surat itu ke Presiden Donald Trump, yang kedua ke US State Department, ke Sekretari Marco Rubio, dan yang ketiga ke US Congress melalui senator dari California, namanya Senator Alec Padilla. Kebetulan ketika saya sebelum Alec Padilla menjadi senator itu saya pernah melobi ketika senator dari California itu Barbara Boxer, kemudian Kamala Harris. Saya pernah ke kantornya udah berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali, sehingga Kamala Harris dia menjadi running mate Presiden Biden menjadi wakil presiden. Nah, Senator Alec Padilla ini yang mewakili California, juga Congressman di Distrik 9 di mana saya berkomunikasi, Congressman Mark DeSaulnier. Nah, Congressman Mark DeSaulnier ini saya kenal, pergi ke kantornya udah paling banyak. Saya kenal schedulernya, saya kenal field reps-nya, saya kenal chief of staff-nya. Nah, ini hanya sebagai cara kami untuk membantu teman-teman di tanah air. Kalau Bang Egy Sujana mengatakan apa yang Trump bisa lakukan,
Are you questioning the power of the President of the United States? We don't know what you're going to do, kan? But the best thing we can do adalah kita berusaha. Ya, tujuan kami dari Forum Demokrasi Indonesia di luar negeri ini, kami menginginkan kriminalisasi terhadap para aktivis dan para peneliti dan juga pelanggaran human rights, pelanggaran hak asasi manusia itu harus segera dihentikan. Karena bukan hanya ini melanggar konstitusi ya, itu sekaligus melanggar ya tidak menghormati the sovereignty of the people, kedaulatan rakyat. Kan rakyat itu memiliki sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika rakyat menuntut ijazah asli, masa menuntut dokumen yang ada hukum undang-undangnya aja nggak dikasih. Nah, jadi di sini yang perlu kita perbaiki itu sebenarnya ya, bukan hanya kita ingin membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli atau tidak. Jadi sistem judicial, sistem cara Barreskrim ataupun Polda Metro Jaya menjalankan tugasnya itu harus kita sorotin juga. Saya pernah nulis tentang cara-cara ini ya di tanah air ya, tentang bagaimana seseorang itu bila dikenai pasal yang hukumannya itu di atas 5 tahun, meskipun belum menjalani pengadilan, itu bisa ditangkap dan dipenjarakan selama berapa? 20 hari, bisa di-extend 40 hari, dengan apa? Dengan alasan untuk penyidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, banyak dari para akademisi ahli hukum di Indonesia, bahkan dari Polda, dari para selalu mengatakan the presumption of innocent, that all citizens are presumed innocent until proven guilty under the rule of law, with due process and fair trial. Itulah the legal system, legal principle dari semua judicial system di luar negeri. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Barreskrim dan Polda Metro Jaya itu menangkap seseorang, memenjarakan selama 20 hari atau 40 hari, tapi legal system belum dijalani. Presumption innocence-nya di mana? Gitu. Nah, kalau di luar negeri, itu selama 3 hari setelah ditahan itu harus either di-charge atau dilepaskan. Nah, kalau dia takut, dia akan kabur, disitulah kita pakai namanya bail bond. Jadi semacam surat garansi gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya utarakan ke teman-teman di tanah air ya, bahwa kami dari Forum Diaspora Indonesia itu ingin mencoba menghentikan abuse of power sama pelanggaran HAM ini dulu. Jadi kriminalisasi itu harus dihentikan dulu. Nah, untuk pembuktian ijazah asli atau tidaknya, saya percayakan kepada para peneliti di tanah air, Bang Respon, Bang Roy, Dr. Tifa, itu lebih jago, mereka lebih memiliki metode yang lebih brilian. Jadi begitu jawaban dari saya, Bang Refli. Oke, balik ke saya dulu. Siapa yang mau ngomong siapa? Saya out dulu mau bertemu Pak Dr. Taufik. Oke, silakan. Bang Resmon out. Makasih Bang Chris Kumari, Pak Agus. Sampai jumpa lagi. Oke, Bang Resmon, take care. Oke, makasih, thank you. Oke. Selamat menjalani tugas, selamat beraktivitas. Bang Resmon. Sorry. Mohon Bunda jangan masuk ya. Ini ada undangan. Nanti. Iya. Undangan dari Habib. Oke. Iya, saudara sekalian, memang ini division of labor ya, pembagian tugas. Jadi Chris kemarin bicara tentang bingkai demokrasinya, not only soal ijazah, tetapi ada yang bicara tentang memang penting bagaimana pembuktian ijazahnya. Sudah 1 jam lebih, saya hanya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement kepada masing-masing bapak-bapak, dan silakan closing statement boleh lama ya, wrap up dulu lalu lakukan closing statement. Bang Egy silakan lakukan closing statement, Bang. Saya dulu boleh nggak, Bang Refli? Sebentar, Bang Egy-nya malah udah pergi, nggak ada lagi. Oke, silakan Mas Agus. Oke, makasih. Pemirsa sekalian yang kami hormati, jadi kami dari Forum Diaspora Indonesia itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Chris Komari selaku chairman dari FDI, saya sekjen FDI. Dalam hubungan ini khusus kepada teman-teman yang tergabung di grup WA Forum Diaspora Indonesia, mohon sekali kepada Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi aktif, minimal memforward surat-surat yang telah dibuat oleh FDI, baik kepada Amnesty International maupun kepada Human Rights Watch, ya,
Dan juga ada surat tadi ditanyakan Bang Egy, apakah juga akan dikirim kepada Presiden Prabowo? Iya, sudah jadi suratnya, sudah saya tanda tangani, sudah disign juga oleh Mas Kris, tinggal di-deliver saja kepada Pak Prabowo, tinggal nanti bagaimana mekanismenya, itu yang sedang kami lakukan. Dan yang berikutnya, saya mau update informasi, bahwa setelah Bang Egy nanti ada, maaf kalau saya mengulang ya, ada Mas Abdul Aziz, FDI di Belanda, posisi beliau di Amsterdam, yang juga akan mengantarkan surat langsung kepada Human Rights Watch yang berkedudukan di Amsterdam. Nah itu. Nah, saya kira itu update dari saya, closing statement saya itu saja, dan dukungan dari saudara-saudara sekalian di tanah air juga sangat kami butuhkan, walaupun ini adalah forumnya, forum FDI ya, forum diaspora Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kris, kelihatannya Anda tinggal standing alone. Silakan. Oke, first of all, terima kasih Bang Refli atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, khususnya dari Forum Diaspora Indonesia di luar negeri. Kami mengucapkan terima kasih ya diberikan waktu. Yang ingin saya sampaikan kepada para sobat RH ya, bahwa kami para diaspora Indonesia yang berdomisili di luar negeri itu tidak mempunyai intention sama sekali untuk menjatuhkan Indonesia ataupun berbuat sesuatu yang negatif pada Indonesia. Kalau kita tidak peduli pada Indonesia, kita tidak akan ikut campur ya. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres, adanya injustices, ada pelanggaran hak asasi manusia, ada pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat Indonesia, bahkan ada pelanggaran potensi kriminalisasi ataupun intimidasi. Dan di dalam negeri, para aktivis, para akademisi, para peneliti tidak menemukan jalan untuk mencari penyelesaian. Mau tidak mau kami yang ada di luar negeri harus step in untuk membantu teman-teman di tanah air. Sebenarnya kami itu malu untuk mengangkat isu-isu yang sepele begini ke luar negeri, ke dunia internasional. Istilahnya apa ya? Kita membuka apa ya? The dirty laundry dari negara kami. Tetapi ketika tindakan kriminalisasi itu tidak berhenti, what do you want us to do? You know, kami berharap ya, dengan begitu banyaknya bukti-bukti baru yang didapatkan dari Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismond, itu kubu sebelah itu akan slowing down. Enggak, malah ini istilahnya diangkat lebih keras lagi, malah mau ada intimidasi lebih tinggi. Nah, karena itu if you play a hardball, then we have no choice, but we have to play hardball too. Gitu, istilahnya begitu. Jadi sekali lagi, jika kami exposing this human right ke luar negeri dengan mengirim surat bahkan ke pejabat di Amerika Serikat, itu tujuan kami tidak lain adalah supaya this criminalization have to stop. Bahwa kriminalisasi ini harus dihentikan. Karena ini tidak baik buat negara kita, tidak baik buat bangsa kita, tidak baik juga buat rakyat Indonesia. Kalau ada rakyat Indonesia, baik itu anggota masyarakat, peneliti, akademisi, atau ordinary citizen, yang mencari kebenaran, dia seeking the truth, ya itu harus di backup. Jangan dikriminalisasi. Nah, itu harapan dari kami, para diaspora Indonesia di luar negeri. Kami hanya berjuang untuk membela kebenaran, tentunya kami menghormati nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebebasan pendapat, dan juga yang penting lagi adalah kebebasan kami untuk mengkritik, untuk melakukan public scrutiny, public oversight terhadap pejabat publik dan badan publik, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan Bang Refli. Sekali lagi atas nama Forum Diaspora Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Iya, terima kasih Mas Kris, terima kasih Bang Egy, terima kasih Mas Agus, dan juga Bro Rismond Sianipar yang sudah mengundurkan diri tadi. Refli, halo. Oh, masih ada? Ya, tadi baterainya habis, sekarang baru pasang lagi. Oke, silakan Bang Egy wrap up sama closing statement, silakan. Ya. Pertama pertanyaan dulu dengan Bung Kris atau Mas Kris, itu surat ke Donald Trump udah dikirim belum? Saya belum kirim, rencana kita mau kirim hari Senin. Alhamdulillah. Oke, sekarang closing statement saya. Dengan segala hormat kepada siapapun di sini, yang utama itu
mohon kita konsep tahu diri masing-masing in position. Saya sebagai advokat hanya berupaya untuk membela yang saya anggap jujur, benar, dan adil. Maka posisi lainnya seperti Presiden Prabowo punya posisi yang sangat strategis, namanya presiden kan, yaitu polisi dan jaksa kan di bawah presiden. Sebenarnya sederhana sekali persoalan ini. Kalau presiden punya kebijakannya itu berpihak kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan, lebih tepatnya kepada rakyat. Ini kan rakyat sudah dengan jujur, dengan uang sendiri, dan lain sebagainya, berupaya menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Harusnya presiden dengan hormat Pak Prabowo melakukan tindakan yang konkret, panggil itu Kapolri. Kenapa kok sampai begini polisi? Kok terjadi dualisme antara Mabes dan Polda? Kenapa? Gitu. Karena di Mabes tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Kok di Polda seolah ada aslinya, sehingga berani meningkatkan penyidikan kepada kita. Logika hukum mana yang bisa menerangkan? Saya, Rismond Roy, dan lainnya dituduh fitnah, dituduh mencemarkan nama baik, sementara barang yang asli yang kita minta dimaksud ijazah asli tidak ada. Objek hukum yang kita bicarakan tidak ada. Jadi fitnahnya di mana gitu loh? Pencemarannya di mana? Orang yang aslinya tidak ada. Ini kan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup cerdas sedikit saja. Anda dituduh ijazah palsu. Ya kan logikanya, Refli Harun juga sering ngomong case close. Kalau ditunjukkan, tunjukkan saya asli, case close, selesai sudah. Saya keliru, Bambang Tri keliru, karena ini aslinya ada. Jadi yang bikin heboh, bikin gaduh, itu Joko Widodo, bukan kita. Kok buzzer-buzzernya nyalain kita? Memfitnah lah. Maka saya punya gagasan, tolong teman-teman TPWA kalau sependapat, ini buzzer-buzzer yang belagu dan blow on itu dilaporin balik aja gitu loh. Ya. Dia kan buzzer rupiah kalau ingat almarhum Rizal Ramli itu. Buzzer rupiah itu by Fulus, dan ada APBN-nya kurang lebih 94 miliar waktu itu. APBN-nya untuk buzzer-buzzer itu. Jadi kalian ini penjilat, kemudian berlaku nggak benar, tapi saya nggak habis pikir, udah nggak benar dibela juga, itu bagaimana ya? Ini karena itu kita tetap konsisten dengan konsep tahu diri tadi. Saya bertindak di tingkat advokat, Bung Refli di tingkat YouTuber yang harus menyajikan informasi yang akurat dan benar juga. Bahkan saya lihat Bung Refli sudah mengadakan polling pendapat atau polling pakai survei, lebih percaya Roy atau Bareskrim atau apa, kan lebih banyak percaya sama Roy, 92%. Itu kan sudah akumulasi yang paling top dari segi aspirasi rakyat, udah benar kita ini. Tapi sekali lagi, kebenaran kita yang didukung sejumlah ilmu dan pengetahuan, teori-teori, itu kalah dengan sejumput kekuasaan yang mereka punya. Mereka masih berkuasa. Nah, pertanyaan seriusnya sekarang di sini, perenungan begini, Prabowo ini kan existing presiden. Kok masih bisa takut sama Jokowi, itu saya bingung gitu loh. Ya. Padahal dia bisa, mulut Prabowo tuh bisa perintah tangkap, bisa presiden kok. Jaksa Agung aja bisa, apalagi presiden ya. Jadi Jaksa Agungnya kok tidak memerintahkan yang seperti itu, polisinya juga tidak, malah nyuruh nangkep ke kita, kan arahnya nyuruh nangkep ke kita. Kita aktifin yang 12 orang paling tidak akan diarahkan untuk ditangkap gitu loh. Dipenjarakan. Logikanya kan berani ngadili kita, dia harus berani menunjukkan yang asli dong. Jokowi bilang nanti di pengadilan apa? Udah 3 kali, 4 kali sama Taufik minta dihadirkan ijazahnya di pengadilan Jakarta Pusat sekali, pengadilan negeri Solo sekali, pengadilan negeri Jakarta Pusat lagi sekali, yang keempat di pengadilan negeri Solo juga sekali. 4 kali Jokowi tidak hadir. Kok masih percaya sama Jokowi bilang nanti akan dihadirkan di pengadilan? Bagaimana sih otaknya kita semua ini? Oleh karena itu,
segala hormat saya kepada siapapun, tidak ada menghina apapun, ini gaya saya aja begini. Saya minta dengan hormat lah, Bung Refli yang bisa membangun opini yang cerdas dan keren itu, mohon fokus kepada Jokowi itu udahlah, tunjukkan aja ijazah aslinya, udah jangan lagi yang lain-lain, fokus di situ. Kalau Anda bisa tunjukkan, nggak usah nunggu pengadilan. Kalau pengadilan memang harus pengadilan juga, kan udah diminta sama Taufik, pengadilan Solo meng-NO coba. NO itu, aduh ya Allah, pengadilan tuh mestinya menurut teori hakim itu harus menemukan hukum, fact finding, itu teori yang harus diciptakan oleh hakim. Kok NO itu seolah-olah kalian nggak punya hukum, nggak ngerti. Bagaimana udah sekolah capek-capek jadi pegawai negeri, di kalian ini penakut, Tuhan kalian tuh Jokowi, takut sama Jokowi, itu masalahnya. Bukan no objek itu, NO itu bukan. Jelas kok, objeknya nggak ada, ijazahnya nggak ada, tapi kalian tutup-tutupi sepertinya ada. Itu poin pentingnya. Sehingga diaspora harus tulis surat ke Donald Trump, ke Prabowo, saya juga harus sampai jauh-jauh ke Inggris seperti ini. Itu upaya ikhtiar mencari keadilan, ya. Dan karena kita diperlakukan tidak adil. Nah sekarang kita ada teknologi lewat podcast yang saya bersyukur kepada Allah, Refli Harun tergerak hatinya untuk mempostingkan ini atau mempodcast ini kan luar biasa. Itu daya tolong Allah lewat Refli. Semoga podcast RH semakin jaya dan Jokowi sebentar di penjara. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, terima kasih Bang Egy, Bung Kris Komari, kemudian Mas Agus Yunanto, dan juga tadi Bang Rismon atau Bro Rismon Zanibar. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada perkembangan baru, dan mohon maaf kalau seandainya ini memang hanya terbatas saja kepada yang diundang. Terakhir, Bu Refli, tolong dibantu Profesor Sofian tuh, dibantu gimana caranya itu? Oh ya, nanti saya mau jadi kuasa hukum itu. Oh ya, nanti kita diskusikan selanjutnya ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih juga buat forum sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rep.